told your friend you're not okay. Tell me what's wrong, why you never say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Plants Creator 354, channel yang membahas tentang seputar dunia tanaman hias. Di konten kali ini kita akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan Syngonium yang mungkin banyak yang masih belum tahu atau paham ya karakter Syngonium seperti apa. Tapi sebelum kita lanjut di konten kali ini, jangan lupa subscribe-nya, like, share, dan komennya agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk semua. Oke, di konten kali ini kita akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan Syngonium. Kita akan bahas dari kelebihan dulu ya. Kelebihan Syngonium ini satu, sangat mudah sekali diperbanyak. Yang kedua, kelebihannya cepat dalam pertumbuhannya. Yang ketiga, Syngonium ini sangat cocok untuk bahan pembuatan taman vertical garden. Karena kenapa? Syngonium ini banyak corak warna, paling kaya corak dibanding dengan tanaman yang lainnya. Jika tanaman yang lainnya hanya mempunyai 1, 2, 3 corak, Syngonium ini banyak corak, dari mulai warna merah, kuning, putih, hijau, pink, kuning, dan lain-lain. Makanya sangat cocok ketika dipadukan dengan tanaman lainnya sebagai warna di taman vertical garden. Di sisi kekurangannya, di sisi kelebihan pasti ada kekurangannya. Kekurangannya satu, Syngonium ini kelebihannya ketika kecil akan mengeluarkan warna yang bagus, tapi kekurangannya dia mempunyai gen yang tidak stabil. Contohnya misal seperti Syngonium jenis-jenis robusta, jenis-jenis pink splash dan lain-lain, ketika besar rata-rata banyak yang murtad ya, karena memang Syngonium ini tergolong tidak stabil gennya. Karena ketika sudah mature rata-rata banyak yang murtad, kecuali dari jenis-jenis Stras variegata ya, mungkin seperti variegata yellow, terus dari variegata putih ataupun dari strawberry ash. Jenis variegata, jenis variegata cenderung stabil, hanya saja kita harus tahu cara perawatan, pemupukannya, dan medianya serta pencahayaannya, karena keempat faktor itu sangat berpengaruh dalam menstabilkan gen variegatanya. Tapi selain gen yang memiliki gen variegata, rata-rata dia akan murtad. Misal contoh seperti ini di sini, kita lihat di sini, ini Syngonium pink flacket. Ketika masih kecil, pinknya akan bagus sekali, akan bagus kalau untuk media vertical garden, campuran taman vertical garden akan cantik. Tetapi ketika sudah besar, nah seperti ini, ketika sudah mature akan murtad, hijau. Ketika sudah mature dia cantik ya daunnya sobat ya, tetapi karena gen Syngonium ini tidak stabil, dan kita ke sana, kita lihat yang lainnya, contoh yang lainnya. Jadi karena gennya tidak stabil, nah ini contoh yang jenis variegata. Jenis variegata ini kadang ngacak ya teman, ketika sudah membesar ya, ini belum mature sebenarnya, cuman udah mulai besar. Di sini ada yang variegata, ada yang murtad. Ini karena satu, dia berebut makanan, berebut oksigen. Yang kedua, memang karena terkena hujan, medianya sudah padat, harus minta diganti, makanya tidak stabil. Tapi setidaknya kalau yang jenis variegata masih ada keluar variegatanya. Tinggal metode penerapan, perawatan saja, dan serta pencahayaannya. Dan yang selain jenis variegata, misal ini ada contoh Syngonium pink robusta. Ini pink robusta. Ini juga pink robusta ini. Kalau pink robusta ini ketika daunnya muda akan terlihat pinknya bagus, dan ini sudah lumayan mature ya. Pink robusta ini termasuk lumayan stabil ya, cukup stabil. Ini sudah mature, tuh sudah pecah daunnya, sudah bentuk 5, sudah mulai mature, cenderung stabil. Akan tetapi daun bawahnya akan memudar warnanya.
itu kekurangannya. Karena memang Syngonium ini memiliki gen yang tidak stabil. Tapi di sisi lain, ini banyaknya murtad rata-rata. Nih, murtad. Hilang warnanya ketika sudah mature. Jadi setidaknya kita bisa mengetahui karakter Syngonium. Makanya Syngonium itu akan terlihat cantik ketika memang masih size kecil ya. Size kecil, dia akan terlihat cantik. Ketika besar, yang kita harus perawatan ekstra dan intensif, semuanya dijaga dari media, dari pencahayaan, dari perawatan agar tidak murtad. Tapi itu tadi kita kembali lagi, selain kekurangan, yang penting kita harus tahu kelebihan agar kita bisa memaksimalkan tanaman-tanaman kita. Jika kita bisa memaksimalkan tanaman kita tahu penempatannya. Jadi Syngonium ini kelebihannya di warna, itu sangat bagus sekali ketika dipadukan dengan tanaman yang lain untuk membuat taman vertical garden. Dan untuk tanaman-tanaman bertipikal tropis lainnya ya, bikin tropical garden, vertical garden dan lain-lain. Jadi seperti itu. Ketika sudah seperti ini memang mungkin terlihat kurang teratur ya, karena memang alam. Tetapi jika kita bisa pinter-pinter merangkainya, insya Allah akan jadi sesuatu yang bernilai tinggi. Karena vertical garden itu ya lumayan ya harganya ya. Kita butuh material atau bahan yang banyak. Jadi ini memang saya persiapkan untuk ke depan untuk vertical garden. Satu, sebagai taman vertical garden rumahan, lahan sempit. Yang kedua, insya Allah rencana akan kita buat untuk mengganti dekorasi tanaman plastik. Jadi dekorasi seperti pengantin, dekorasi hajatan-hajatan, insya Allah kita akan rubah tren, kita berusaha ke sana agar menjadi tanaman hidup, tanaman vertical garden. Jadi bukan lagi tanaman plastik ataupun tanaman-tanaman palsu ya. Kalau tanaman hidup insya Allah bisa dia terlihat lebih hidup dengan memadupadankan warna dari mulai pink, putih, kuning, hijau dan lain-lain. Kita rangkai dengan kelebihan Epiprenum monstera yang pecah, kita padukan dengan warna-warna dari Syngonium, dari Philodendron dan lain-lain. Harapannya nanti bisa menjadi tren ke depan sebagai tanaman masa depan. Kita masih berusaha ke sana, insya Allah nanti kita akan bikinkan konten kreatif kita di vertical garden dengan media yang simple, bisa diangkat-angkat. Mungkin nanti bisa dengan media rumput sintetik, dengan karpet, dengan busa dan lain-lain. Yang pasti itu sangat mudah. Mungkin sampai di sini ulasan kita tentang Syngonium. Harapannya untuk bagi para pemula yang ingin memulai bisnis ataupun hobi tanaman hias, sebenarnya bisa punya referensi apa sih kekurangan dan karakternya. Dan yang pasti kalau Syngonium ini wajib merambat. Jadi kalau ketika dipot harus dikasih lurus, karena ketika turun dia akan mengecil lagi. Syaratnya dia harus ke atas. Kalau ke bawah akan mengecil. Tapi ketika dia merambat ke atas dari jenis Syngonium, Philodendron dan lain-lain, daunnya akan semakin besar dan mature. Yang perlu dijaga media, perawatan, intensitas cahaya dan media tanamnya. Mungkin sampai di sini. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan atau mau sharing-sharing, bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Kita siap berbagi ilmu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.